Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabah al-khair ayuhal musyahidun. Fi hadzal yaum arbi'a salasah min November mubarak. Nahnu min firqah thalith. Nahnu al-an fi jami'ati Tanjung Pura. Nahnu min madrasatil aliyah takamulya al-mumtaz. Tu'akidu ala milafi syakhsil mabadi' as-sasilah khamsah. فلذلك سنقبل عهدا من رواية لنجد استعلامات عن معرفة بلدية ثقافية بلدينا وشاركوا معنا إلى آخر الفيديو. جزاكم خير. Kami dari kelompok 3 Ahwat dengan saya Naila Azhara Basalim dan saya Rafifah Fatina Nadia. Kami di sini akan mengangkat sebuah tema tentang kearifan lokal Kota Pontianak, yakni sejarah Saprahan. Tahukah kalian apa itu Saprahan dan bagaimanakah sejarahnya? Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas tentang sejarah Saprahan yang telah menjadi budaya di Kota Pontianak. Kita kali ini sudah bersama dengan narasumber kita, Ibu Emilia Kalso. Beliau adalah lulusan sarjana teknik UPI Jogja dan lulusan Master Teknik Arsitektur ITB Bandung. Beliau juga seorang pemerhati budaya dan praktisi kuliner. Menurut Ibu, budaya Saprahan itu apa? Sapra itu dikatakan sebagai bermakna berhampat, ya, dari kata berhampat. Nah, Saprahan itu sendiri adalah sebuah tradisi makan bersama, ya. Jadi ada banyak orang yang makan bersama di dalam sebuah hamparan makanan, di mana orang-orang yang makan di sana duduk bersila bersama-sama. Jadi tidak ada yang berdiri, tidak ada yang duduk di kursi, tapi semua bersila di lantai, seperti itu. Nah, tradisi ini biasanya dilakukan pada masa lampau itu oleh kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan Islam di Kalimantan Barat umumnya, dan khususnya di Pontianak, kemudian di Sambas, seperti itu. Tapi kemudian saat ini sudah banyak juga masyarakat yang mengenal budaya ini dan mencoba untuk melakukannya. Meskipun demikian, budaya Saprahan ini juga sebetulnya sudah menjadi tradisi juga di beberapa keluarga pada masa lampau. Jadi mereka tidak hanya mengundang tamu untuk makan bersama, tapi juga di rumah-rumah biasanya mereka juga melakukan Saprahan. Jadi berawal dari kegiatan-kegiatan di kerajaan, tapi kemudian berlanjut di rumah-rumah, seperti itu. Kemudian menurut Ibu tuh apa sih ciri-ciri yang paling khas dari budaya Saprahan di Kota Pontianak? Ada banyak, ya. Yang pertama tentu ada barisan orang-orang yang duduk bersila tadi, mengelilingi makanan atau berbaris menurut jajaran makanan tadi. Kemudian yang kedua, di situ juga ada teknik penyajian, ya. Ada teknik penyajian mulai dari bagaimana harus meletakkan peralatan makan, kemudian bagaimana mereka berjalan di antara tetamu undangan, ya. Mereka juga punya tata laku, tata krama, ya. Juga bagaimana kemudian mereka menempatkan orang-orang penting, ya, orang-orang yang berkedudukan pada masa lampau, tentu saja tokoh masyarakat, mungkin di sana adalah orang-orang yang bangsawan dan lain sebagainya. Pada masa sekarang mungkin mereka adalah pejabat, ya. Jadi mereka juga menempatkan orang-orang tersebut pada titik-titik tertentu. Kemudian juga ada setiap kelompok orang-orang yang makan ini selalu ada kepala saprah kalau di bahasa di Pontianak, tapi kalau di Sambas itu dibilang kepala parit istilahnya, seperti itu. Di mana mereka yang akan memberikan awal dari yang membuka makan itu adalah mereka. Dan di situ ada yang khasnya juga. Jadi diawali dan ditutup oleh kepala sapra atau kepala parit tersebut. Nah, kemudian juga orang yang menyajikan selain punya tata krama, bagaimana mereka tidak boleh membelakangi para tamu, mereka berjalan maju dan berjalan mundur. Mereka juga harus berpakaian yang rapi. Nah, itulah di situ biasanya tradisi lain muncul, yaitu menggunakan, kalau laki-laki biasanya disebut dengan peluk belanga, dan kalau perempuan biasanya disebut dengan baju kurung. Dengan biasanya kalau Pontianak corak insang, biasanya seperti itu, ya. Nah, kemudian yang lainnya lagi biasanya makanannya juga khas, ya. Jadi makanannya terdiri dari makanan pembuka, kemudian makanan utama, kemudian makanan
makanan ringan dan kemudian makanan penutup. Jadi dia langsung makanan utama, makanan ringan dan makanan penutup. Nah, makanan utama itu mesti berupa nasi dan lauk pauk. Nah, kemudian makanan ringannya biasanya ada kue, ada kopi atau teh. Nanti makanan penutupnya itu adalah air serempat atau istilahnya air pengusir. Jadi artinya kamu sudah boleh pulang, seperti itu. Nah, ciri lainnya biasanya setelah acara selesai, mereka biasanya dipimpin oleh salah seseorang untuk melakukan salawatan, seperti itu. Jadi memang biasanya acara-acara ini adalah kegiatan yang dilakukan ketika ada undangan selamatan, apakah itu perkawinan, kemudian menempati rumah baru, melahirkan anak gitu. Nah, inilah acara-acara saprahan sering diadakan. Seperti itu ciri khasnya. Kemudian menurut Ibu tuh apa sih perbedaan yang ada di saprahan Kota Pontianak dengan saprahan yang ada di Kota Sambas? Ya, jadi pada prinsipnya ada kemiripan ya, tapi kemudian biasanya perbedaannya ada pada pola jajaran makannya itu tadi. Kalau di Pontianak biasanya dihamparkan pada sebuah kain yang panjang ya, berjajar, ada beberapa gitu. Nanti makanan disajikan di situ dalam kelompok yang 6 juga, biasanya ada 6. Lauknya sehamparan, kemudian ada 6 lagi lauknya sehamparan, seperti itu ya. Tapi kalau di Sambas biasanya dia dikenal dengan saprahan bulat atau saprahan persegi. Jadi biasanya mereka menggunakan kain juga di bawahnya, tapi 1 kali 1 meter. Biasanya di atasnya dihamparkan makanan yang biasanya disajikan juga mungkin di atas nampan bulat, seperti itu. Nah, itu biasanya duduknya sedikit melingkar. Nah, kalau tadi yang saprahan Melayu duduknya lurus seperti itu, kalau ini duduknya sedikit melingkar, dan karena bentuk daripada saprahannya biasanya membulat seperti itu. Nah, itu juga 6 orang gitu. Nah, di 4 sampai 6 orang di Sambas, mereka juga mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofinya adalah filosofi rukuhiman ya, karena ada 6 orang yang berkelompok di situ. Nah, sementara rukun Islamnya adalah menu makanannya. Nah, gitu, menu makanannya itu selalu ada 5 macam makanan seperti itu. Jadi itu rukun Islamnya. Begitu mereka menceritakan tradisi itu secara filosofisnya. Nah, kemudian perbedaan lainnya adalah jenis makanan. Kalau di Sambas itu biasanya ada nasi sebagai menu utama, kemudian ada 2 lauk, biasanya 2 macam ayam yang dimasak dengan cara yang berbeda dan 2 macam sayur gitu. Tapi kalau di Pontianak dia biasanya kalau nggak nasi biasa, nasi putih, biasanya nasi kebuli. Nah, padanannya itu biasanya semur daging, kemudian ada dalca. Nah, ini dari khas Pontianak nih ya kalau dalca ya, karena ada ada terong ya, ada kentang ya, biasanya sedikit daging dimasukkan dan digulai gitu ya. Terus kemudian ada pacri nenas. Nah, itu juga khas ya. Terus kemudian ada selada timun, dan biasanya ditambah dengan sambal seperti itu. Nah, itu yang khas ya. Dan kemudian yang kemiripannya ya tetap ada perangkat-perangkat makan yang serupa ya. Jadi mulai piring, kemudian gelas-gelas berisi air, kemudian ada kobokan dan juga lapangan dalam setiap kelompok-kelompok itu. Seperti itu. Terus kapan biasanya kita melakukan prasmanan? Itu biasanya di acara-acara kalau zaman sekarang bilangnya pesta ya. Kalau dulu bilangnya selamatan. Itulah tadi selamatan pernikahan, selamatan punya anak, selamatan menempati rumah baru, dan banyak lagi. Misalnya ada syukuran terhadap segala sesuatu yang diberikan kepada sebuah keluarga, biasanya dilakukan hal seperti itu. Terus filosofi di balik saprahan ini apa sih? Banyak sekali filosofisnya ya. Jadi dimulai dari misalnya mereka kalau di Sambas itu mengundang itu mereka istilahnya meminjam ya, biasanya mereka mengundang. Nah, itu biasanya itu kan adalah penghormatan kepada tamu ya. Kemudian si yang diundang juga menghormati tamu dengan membawakan namanya antar paketan gitu. Jadi artinya mereka kalau punya ayam mereka bawa ayam, kalau mereka punya beras mereka bawa beras, seperti itu. Jadi ada kebersamaan di sini ya. Terus kemudian mereka sehari sebelum acara mereka masak bersama-sama itu.
bersama-sama dengan warga masyarakat di kampungnya itu ya. Jadi warga yang diundang ikut membantu menolong gitu, apa yang bisa ditolong dilakukan. Nah, ini ada filosofi gotong royongnya ya. Terus kerjasamanya ya, kemudian mereka sama-sama mensukseskan, tidak peduli siapapun yang akan mengundang, mereka tetap menyelenggarakan ini dan mensukseskan ini ya. Terus bersama-sama biasanya juga mereka tidak cukup kan di rumahnya ya, mereka memasang taruk bersama. Nah, jadi biasanya dilakukan di bawah ruang yang bertaruk itu atau bertenda itu ya. Jadi mereka siapkan ruang-ruang acaranya juga. Jadi itu semua dilakukan gotong royong satu kampung, istilahnya seperti itu ya. Jadi di situ kebersamaan, gotong royong, kerjasama, etos kerja gitu ya. Itu banyak sekali filosofis yang ada di dalamnya. Terus kemudian yang kedua, ketika mereka mau melakukan persiapan yang lainnya, mereka setelah masak mereka kan menyiapkan mana kursi-kursi atau jajaran-jajaran yang akan ditempatkan, mana petingginya, di mana tamu khususnya dan seterusnya. Ini juga ada etika bersaprah kan tadi ya. Jadi bagaimana mereka menghormati tamu ya, menghargai tamu, dan juga ketika kita duduk bersama itu ini yang paling penting yang sering diingatkan, bahwa tidak ada orang yang lebih tinggi, tidak ada orang yang lebih rendah. Duduk sama-sama bersila di situ, bahwa kita semua sederajat, bahwa kita bersama-sama makan di dalam sebuah ruangan, tidak peduli di situ ada pejabat atau orang biasa seperti itu. Nah, ini uhuwahnya ya, silaturahimnya, ini yang paling penting di dalam filosofisnya ya. Kemudian di situ juga ada yang menyajikan tadi kan harus jalannya maju mundur, tidak boleh membelakangi, tidak boleh memantati istilahnya gitu ya. Nah, itu juga adalah sebuah tata krama, tata laku. Ada filosofis, sopan santun, ada berbudaya, nah, seperti itu. Nah, jadi itu juga etos kerja juga ada, disiplin juga ada. Jadi ada tata laku, bagaimana meletakkan piring, bagaimana meletakkan sendok, bagaimana meletakkan serbet, itu harus benar, serongnya harus sama. Jadi kalau ada yang nggak sama, nanti yang tamunya akan bilang ini ada kekeliruan, akan diluruskan, dibenarkan. Di situ juga ada tuntunan berbudaya yang pelajari oleh masyarakat dan dimaknai bersama, bahwa ini ada aturan yang seperti ini. Jadi ada norma-norma di situ ya. Jadi banyak sekali. Lalu kemudian kalau kita lihat lagi, mereka juga mempersiapkan air untuk mencuci tangan ya. Di situ dikatakan juga itu sebagai penyucian diri kita sebelum kita melakukan segala sesuatu seperti itu. Jadi banyak sekali filosofisnya ya. Sejak ada nilai-nilai religius, tadi saya katakan juga iman, Islam masuk di dalamnya ya. Nilai-nilai kebersamaan, gotong royong dan lain lagi banyak ya. Kira-kira seperti itu. Mengapa dan apa yang membuat saprahan harus menjadi bagian tradisi di Pontianak? Tadi karena nilainya begitu banyak ya. Ada nilai kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan, etos kerja, disiplin, dan juga ada nilai-nilai religius, juga ada nilai-nilai identitas diri kita ya. Jadi dengan kita melaksanakan kegiatan ini, kita juga jadi saling mengenal satu sama lain. Tidak hanya antara yang tua dengan yang muda, antara yang pejabat dengan yang rakyat biasa, atau bangsawan dengan rakyat biasa. Dan juga pada masa lampau, kegiatan-kegiatan ini dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan-kesultanan itu dengan tidak memandang siapa mereka secara etnis. Mereka yang Tionghoa diundang dulu kan di Kalimantan Barat kan, ada Dayak, ada etnis Tionghoa, ada etnis Melayu. Yang menyelenggarakan ini kan sebetulnya masyarakat Melayu, yang mana kegiatan ini merupakan tradisi yang datang dari percampuran Arab dan Melayu Islam di sini kan gitu ya. Jadi mereka juga mengundang masyarakat etnis Tionghoa, mereka juga mengundang masyarakat etnis Dayak. Tidak ada perbedaan di antara mereka ini ya. Jadi artinya di sini bisa membangun kebersamaan, bisa membangun rasa persatuan ya, bisa membangun sebuah kebinekaan tapi dalam satu ketunggalan.
secara turun-temurun menjadi tradisi, lambat laun itu menjadi identitas kita. Nah, kita tidak kehilangan identitas karena ada budaya atau tradisi yang melekat di diri kita. Di mana bedanya kita? Oh, kita punya saprahan. Kalau mereka punya standing party, kami punya saprahan. Standing party saya tidak tahu nilainya, tapi saprahan nilainya begini begitu ya. Nah, jadi itulah mengapa kemudian generasi muda harus tahu tentang kegiatan ini. Tidak hanya bagaimana caranya, tapi juga memaknainya, merasakannya, melakukannya bersama-sama sehingga menjadi mengakar di dalam diri kita semua. Begitu. Terus apa manfaat dari saprahan yang bisa dirasakan masyarakat? Banyak ya, banyak ya. Pertama tadi tentu kita jadi saling mengenal ya. Kemudian juga kita tahu tentang budaya kita di masa lalu ya, bahwa oh ternyata ada ini, oh ternyata ada makanan ini, oh ternyata kita punya kok table manner, kalau orang Eropa bilang, kalau kita mungkin sapra manner gitu kali ya. Jadi bagaimana meletakkan sendok, piring, gelas dan lain sebagainya. Terus kemudian juga ini bisa menjadi nilai jual ya. Nah, jadi bisa untuk wisata kuliner, bisa dapat pendapatan untuk masyarakat, ya kan? Kemudian bisa menjadi ciri khas daripada kota kita. Orang datang ke sini untuk melakukan kegiatan itu jadi berwisata, tidak hanya wisata kuliner, tapi juga wisata budaya, ya. Karena kan mungkin tidak bisa dirasakan di tempat yang lain. Mereka harus datang ke sini dan ikut merasakan, ikut mencicipi dengan suasana saprahan tadi. Nah, tentu saja pada akhirnya menjadi identitas tadi, ya. Bagaimana kemudian setiap orang daripada masyarakat Kalimantan Barat atau Pontianak khususnya ini bisa merasakan bahwa kami punya ciri seperti ini, ya. Itu yang kemudian menjadi manfaat yang paling besar tentunya. Terima kasih Bu Emilia. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk memenuhi wawancara kami. Sama-sama. Kami punya bingkisan dari SMA ITA Muntas. Masya Allah. Oke, terima kasih banyak. Alright, thank you viewers for following and watching this video until the end of the section. That was all from our interview section to one of the speakers. Hopefully what has been conveyed by the speakers can be useful and be a good lesson for us in the future. We are from group 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.